mengumpulkan, kemudian menindaklanjuti aspirasi daerah. Maupun pihak masyarakat tentang Pak RT. Jadi pihak jamaat ini melanggar lagi, terjadi lagi di tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara kita Dibacain Berita. Bung kameramen berkenan membacakan beritanya. Siap, Bung Alfian. Ini ada berita dari republika.co.id. Judulnya Bung Alfian, sudah 10 hari Ketua RT Wawan ditahan meski sudah berdamai. Warga Lampung munajatkan doa. Jadi ini beritanya pada 2 April yang lalu, Bung Alfian. Jadi mungkin kalau Bung Alfian ingat, jadi waktu itu ada seorang ketua RT yang membubarkan jemaat yang ingin beribadah di suatu gereja, tapi ternyata gerejanya itu gereja yang ilegal atau dia belum berbentuk gereja. Jadi sebetulnya kalau saya melihat masalah ini, Pak RT ini sudah sesuai aturan, Bung Alfian. Tapi gimana ceritanya dia bisa dipenjarakan oleh pihak gereja? Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Yang jelas itu sebuah sikap yang harus terus dicatat buat kaum muslimin, bahwa kita ini mayoritas tapi sering selalu dikalahkan dan disalahkan. Iya. Itu mungkin jadi perhatian. Ini kasusnya kan dia sebagai seorang ketua RT, tentu dia berperan sebagai orang yang memahami warga terdekatnya. Kalau sampai dipenjarakan berarti kan mesti ada yang mengadu. Yang mengadu berarti pihak yang berpihak pada mereka. Iya. Sekarang lalu aparat segitu teganya seorang pemimpin lingkungan ditangkap dan dipenjarakan. Jadi berarti memang justru di sini tidak ada penegakan hukum dan tidak ada toleransi dan tidak adanya ketahuidirian. Dan ini mungkin sebuah fakta yang juga terjadi di banyak tempat tetapi cenderung tidak diberitakan dan tidak dipersoalkan. Iya, Bung Alfian. Ini saya mendapatkan beberapa surat kesepakatan, Bung Alfian. Tapi yang coba saya bacakan adalah hasil kesepakatan mediasi di tahun 2022, Bung Alfian. Jadi nanti kita tampilkan saja hasil dari pelaksanaan kegiatan ini, hasil kesepakatan mediasinya. Yang pertama, menyatakan bahwa status tanah yang ditempati Jemaat Kemah Daud merupakan milik Jemaah Kemah Daud, masih berupa tempat tinggal atau gudang, belum merupakan bangunan gereja. Itu yang pertama, Bung Alfian. Yang kedua, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98/2006 pasal 13 sampai dengan 20 tentang persyaratan-persyaratan rumah ibadah serta penggunaan rumah tinggal yang semua kegiatan dimaksud harus mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan bersama tersebut. Oleh karenanya, sebelum izin yang dimaksudkan selesai, maka tempat tersebut tidak boleh digunakan sebagai tempat peribadatan atau kebaktian bersama. Yang ketiga, dan apabila persyaratan-persyaratan telah terpenuhi, maka masyarakat tidak akan menghalangi untuk melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinannya. Yang keempat, selama izin rumah ibadah belum ada, pemerintah diminta bantuannya memfasilitasi kegiatan peribadatan Jemaah Kemah Daud. Bagaimana, Bung Alfian, dari hasil ini? Saya ingin mengingatkan ada 3 watak gerakan Kristen di Indonesia. Satu diantaranya adalah tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. Iya. SKB 2 Menteri atau SKB 3 Menteri merupakan sebuah kesepakatan yang sangat jelas cara untuk menerapkannya. Di antaranya di sebuah lingkungan, di sebuah RT itu harus ada sekitar 90 kakak yang seagama, baru dia boleh mengusulkan punya rumah ibadah untuk kumpulan. Itu pernah ada dan masih ada. Nah, persoalannya kan peraturan itu menjadi kadang-kadang menjadi standar ganda. Di kelompok-kelompok mereka tidak peduli walaupun jumlah mereka baru 4 orang, 5 orang, mereka sudah membuat rumah ibadah dan melakukan aktivitas peribadatan atas nama dan mereka pasang pelang segala macam. Di sisi lain kelompok Islam di sebuah komplek yang kebetulan pengembangnya, developernya adalah orang-orang yang non-muslim, mereka malah hampir tidak bisa bikin rumah ibadah. Ini mungkin penting buat para pemirsa, maka untuk RT Wawan
Saya anggap ini merupakan sebuah kezoliman yang harus dilawan dan Pak Wawan harus segera dibebaskan demi hukum dan beliau harus bisa pulang karena 2 pekan ke depan akan berada pada suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya pikir saya sangat tidak terima dengan sikap yang diperlakukan kepada Pak Wawan. Iya, Bung Alfian, aktivis atau umat Islam yang ada di Lampung, mereka berdemo, Bung Alfian, atau aksi damai lah, menuntut agar Pak Wawan RT ini dibebaskan, Bung Alfian. Nah, tapi kok saya melihat, apakah mungkin, Bung Alfian, aparat-aparat yang sebetulnya tugasnya harusnya ada di tengah, Bung Alfian, tiba-tiba menahan Pak Wawan, berarti kan seolah-olah menegaskan yang salah tuh Pak Wawan karena dianggap membubarkan dianggap membubarkan orang yang sedang ibadah di gereja. Nah ini gimana, Bung Alfian? Karena apa mungkin aparat yang memaksakan Pak Wawan di penjara ini kafir, Bung Alfian? Kemungkinan itu mungkin tidak terlalu besar. Kemungkinan yang paling tinggi adalah yang paling rasional adalah mereka memang by request. Requestnya bisa omongan, bisa fulus gitu kan. Artinya itu menjadi sebuah kebiasaan yang sangat diketahui oleh orang banyak. Maka itu kepada seluruh kaum muslimin di Lampung, pastikan bahwa Pak Wawan insya Allah berlebaran di rumah. Amin. Itu harus turun tokoh-tokoh dari segala, termasuk para bupati, para wali kota yang ada di Lampung, agar mendatangi pihak kepolisian untuk melihat bahwa ini bukan persoalan kriminal, ini persoalan ketahuidirian aja. Kok belum punya izin, berani-beraninya melakukan, dan yang menegur kan Pak RT. Iya. Kan kalau Pak RT kan sebagai orang yang boleh dibilang orang yang punya otoritas di wilayah itu. Jadi kalau dia kemudian melarang dan menegur, itu justru sikap yang tepat sebagai sebuah fungsi kepemimpinan, dia fungsi kontrol. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, saya mendapatkan kabar bahwa diskrimumnya orang Kristen, Bung Alfian. Jadi memang mungkin dari pihak gerejanya ngomporin ke aparat, dan aparatnya ternyata memang seagama dengan yang kesel gitu, ibadahnya diganggu. Tapi kan kalau bahasa kitanya, ya kalau misalkan itu juga masjid dan itu belum boleh buat ibadah, juga menurut saya umat Islam juga jangan sholat dulu gitu kan, Bung Alfian, kira-kira. Nah mungkin Bung Alfian sebagai pesan akhir di sesi kali ini, apa nih komando atau semangat Bung Alfian untuk umat Islam Lampung jangan sampai lengah untuk terus mengawal kasus ini, dan pesan Bung Alfian untuk aparat nih, jangan seenaknya aja dia yang harusnya menjadi wasit malah mengganggu salah satu pihak, Bung Alfian. Ya, saya pikir untuk kaum muslimin di sana sudah ada Bunda Mary yang saya sempat berhubungan untuk memahami persoalan ini, dan juga ada Pak Gunawan, dan ada para pemimpin-pemimpin adat di Lampung harus bersikap proaktif dan agresif, satu. Dan aparat-aparat yang beragama Islam kan juga ada yang jabatan lebih tinggi dari yang bersangkutan. Tegurlah, ya, jangan diam saja. Ini kebiasaan para aparat itu baru menunjukkan keislamannya kalau udah pensiun. Betul. Ya, yang punya jabatan yang di atasan itu kan ada Kapolda. Kapolda yang Muslim kasih tahu dong, itu orang, ya, Anda ini berdinas kok bawa-bawa agama. Berdinas itu adalah law enforcement, siapa melanggar hukum apa, baru dia, nah itu terus melanggar SKP 2 Menteri, orang izinnya belum ada kok masih ilegal dipakai. Itu tadi kembali kepada kriteria yang saya sebutkan. Mereka tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. Jadi buat para aparat, Anda jangan jadi contoh yang jelek dong terhadap apa yang terjadi dimanapun. Nah untuk soal ini ada peristiwa yang terjadi di Lampung. Saya pikir begitu. Selebihnya buat masyarakat umum, mari kita viralkan ini sebagai sebuah situasi yang sangat tidak bagus, sebagai contoh kok bisa gitu. Orang yang sudah melakukan fungsi sebagai kepemimpinan di tingkat terbawah, fungsi Pak RT, melarang orang yang melanggar undang-undang atau peraturan yang juga dibuat oleh pemerintah, mestinya bukan malah ditangkap, tapi diapresiasi dan diberikan pujian-pujian yang sifatnya sebuah kepatutan untuk melakukan penegakan peraturan yang berlaku. Ya mungkin untuk tambahan Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian, semangat lah ya, nah untuk keluarganya Pak Wawan, Bung Alfian, karena bagaimanapun kan yang namanya orang tidak pernah diproses hukum tiba-tiba di penjara, ini kan gimana Bung Alfian? Keluarga Pak Wawan pahami bahwa keluarga Anda, buat keluarganya Pak Wawan itu adalah pahlawan. Dia seorang yang punya patriotisme sebagai seorang Pak RT
yang mana dia tidak menginginkan apakah kelompok Islam itu melakukan pelanggaran hukum, dan juga kelompok agama lain juga melakukan pelanggaran hukum. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, buat semua keluarga-keluarga, pahami Pahlawan ini adalah Pak Wawan ini adalah seorang pejuang, seorang yang punya idealisme untuk memberikan penegasan atas kekeliruan pihak orang-orang Kristen dengan pola ibadah yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, tentunya kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah catatan bahwa ini adalah yang terakhir. Dan sebagai penutup buat para pemirsa, mari kita pahami bahwa negeri ini negeri kita bersama. Jadi jangan mentang-mentang dan jangan semau gue. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.